Polars, gimana nih kabarnya? Akhirnya kita bisa bertemu kembali dengan berbagai informasi bermanfaat yang sudah kami rangkum khusus buat Polars semua. Kuliah di luar negeri menjadi mimpi bahkan tantangan bagi banyak orang. Hal ini tidak terlepas karena meraih gelar di luar negeri dapat memberikan banyak manfaat untuk karir, masa depan, serta pengembangan pribadi kamu. Karena mengetahui banyaknya mahasiswa yang ingin melanjutkan perkuliahannya di luar negeri, maka pada kesempatan kali ini Explore akan merangkum 5 tips buat kamu yang mau berkuliah di luar negeri. Apa saja tipsnya? Yuk langsung kita masuk ke pembahasan. Persiapkan sertifikat bahasa Inggris. Hampir semua universitas di luar negeri meminta sertifikasi bahasa Inggris sebagai syarat masuk. Oleh sebab itu, Polars perlu mengikuti ujian IELTS atau TOEFL dan harus mendapatkan skor sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Biasanya, skor IELTS program S1 di luar negeri sekitar 6,5 dan untuk TOEFL kamu membutuhkan skor 80. Jika skor kamu belum mencukupi syarat lolos, kamu bisa mengambil kelas persiapan ujian TOEFL maupun IELTS. Terjemahkan semua dokumen. Semua dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kamu juga bisa menggunakan jasa penerjemah bersertifikasi agar keasliannya terjamin serta bebas dari segala bentuk penyalahgunaan. Terkadang ada calon mahasiswa lupa menerjemahkan dokumen yang dibutuhkan. Hal ini penting diperhatikan, terutama jika kamu melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa agen pendidikan. Bagian ini wajib banget ya buat diingat Polars. Memiliki sumber dana pendidikan. Polars perlu memiliki sumber dana yang jelas untuk segala proses pendaftaran. Ini juga berlaku untuk biaya kuliah, syarat pengurusan visa, serta biaya hidup. Jika kamu membutuhkan tambahan dana, kamu bisa mendaftar beasiswa dari lembaga tertentu. Sumber dana pendidikan bisa datang dari beasiswa, student loan, atau bantuan dari universitas. Banyak juga universitas yang menyediakan potongan biaya studi kualifikasi yang dimiliki calon mahasiswanya. Cari tahu mengenai beasiswa atau potongan sebelum kamu mendaftar ya. Ketahui cara pendaftaran sesuai ketentuan negara. Setiap negara memiliki sistem pendaftaran khusus, misalnya jika Polars ingin kuliah di Inggris, maka kamu harus mendaftar melalui UCAS. Ini adalah pendaftaran terpusat di Inggris, dan Polars bisa memilih sebanyak 5 program studi. Perlu juga untuk memperhatikan setiap tahapan admission di universitas tujuan. Polars perlu mengikuti semua tahapannya dengan benar. Jika masih kurang jelas, bisa menghubungi pusat bantuan di universitas tujuan. Jurusan yang bisa dipilih untuk kuliah di luar negeri. Jurusan yang bisa dipilih tergantung pada minat dan bakat yang Polars miliki. Banyak universitas yang menawarkan jurusan yang cukup unik dan hanya tersedia di negara tujuan. Beberapa jurusan yang paling sering dipilih untuk kuliah di luar negeri adalah medis atau kesehatan, sosial dan politik, hukum, sastra dan seni, sejarah dan antropologi, serta teknik. Masing-masing universitas menetapkan syarat sendiri untuk semua program atau jurusan yang ditawarkan. Calon mahasiswa perlu mengunjungi situs resmi untuk mengetahui semua persyaratan khusus universitas tersebut. Perlu diingat, beberapa negara mungkin memiliki cara pendaftaran khusus atau kamu diizinkan untuk memilih lebih dari satu pilihan program. Itulah dia 5 tips yang berguna banget buat Polars yang mau melanjutkan studi ke luar negeri. Pasti akan ada masa di mana kamu harus keluar dari zona nyaman agar bisa terus bertumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan harus disertai dengan niat dan usaha yang selaras ya Polars. Revolusi industri merupakan suatu perkembangan teknologi yang berlangsung sekitar tahun 1760 sampai 1840-an. Pada masa ini banyak diperkenalkan penemuan-penemuan serta mekanisme modern yang mengubah dunia ke depannya.
dan bahkan sampai saat ini sangat membantu dalam mewujudkan perkembangan industri dunia. Untuk itu berikut kami sajikan 5 penemuan penting yang terjadi pada awal revolusi industri. Penemuan foto. Pada tahun 1826, penemu Francis Joseph Nikiforniks menciptakan foto permanen pertama dari gambar kamera. Pada tahun 1826, penemu Francis Joseph Nikiforniks menciptakan foto permanen pertama dari gambar kamera. Nips mengambil foto dari jendela lantai atas menggunakan kamera obscura, kamera primitif, dan pelat timah. Setelah bereksperimen dengan berbagai bahan pekat cahaya, ini adalah foto paling awal yang bertahan dari pemandangan dunia nyata, menggambarkan pemandangan perkebunan Nips di Burgundy, Prancis. Penemuan mesin tik. Pada tahun 1829, William Byrd, seorang penemu Amerika, mematenkan mesin tik pertama yang disebutnya sebagai tukang ketik. Walaupun lebih lambat untuk digunakan daripada menulis dengan tangan, Byrd dianggap sebagai bapak mesin tik. Pada tahun 1867, mesin tik modern pertama ditemukan oleh Christopher Latham Scholl. Mesin tik ini menampilkan papan ketik dengan tombol-tombol yang diatur dalam urutan abjad. Penemuan komunikasi telegraf. Pada tanggal 25 Juli 1837, Sir William Fothergill Cooke dan Charles Wheatstone berhasil mendemonstrasikan telegraf listrik pertama yang dipasang antara Euston dan Camden Town di London. Tahun berikutnya mereka memasang sistem sepanjang 13 mil dari Great Western Railway, Paddington ke West Drayton. Itu adalah telegraf komersial pertama di dunia. Di Amerika, layanan telegraf pertama dibuka pada tahun 1844 ketika kabel telegraf menghubungkan Baltimore dan Washington DC. Salah satu tokoh utama di balik penemuan telegraf adalah Samuel Morse dari Amerika. Dia juga mengembangkan kode Morse untuk memungkinkan transmisi pesan yang lebih mudah melalui jalur telegraf. Dan itu masih digunakan sampai sekarang. Penemuan spinning jenny. Spinning jenny adalah mesin untuk memintal wol atau kapas yang ditemukan pada tahun 1764 oleh James Hargreaves yang mematenkannya pada tahun 1770. Mesin ini mampu dioperasikan oleh pekerja yang tidak terampil. Ini merupakan perkembangan kunci dalam industrialisasi tenun karena dapat memutar banyak spindle sekaligus. Tenun kain kini tidak lagi terpusat di rumah-rumah pekerja tekstil, berpindah dari industri rumahan ke industri manufaktur. Penemuan lokomotif. Perjalanan kereta api uap pertama yang tercatat terjadi pada tanggal 21 Februari 1804. Saat itu lokomotif Penway Darren, Cornisman Richard Trevithick, membawa 10 ton besi, 5 gerobak, dan 70 orang sejauh 9,75 mil dari pabrik besi di Penway Darren ke Merthyr Cardiff Canal dalam 4 jam 5 menit. Perjalanan tersebut memiliki kecepatan rata-rata 2,4 mil per jam. 25 tahun kemudian, George Stephenson dan putranya, Robert Stephenson, merancang Stephenson's Rocket. Ini adalah lokomotif paling canggih pada zamannya, memenangkan uji coba Rainhill di tahun 1829 sebagai satu-satunya dari 5 peserta yang menyelesaikan lintasan 1 mil di Lancashire. Itulah dia 5 penemuan penting pada awal revolusi industri. Telah banyak penemuan-penemuan lainnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan pada saat ini kita telah berada pada revolusi industri 4.0 yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Semoga kita bisa berbaur dengan semua perkembangan teknologi yang pesat ini ya Polers. Setiap negara pasti mempunyai berbagai hal yang menarik serta unik. Baik dari segi lingkungan, penduduk, kebudayaan,
tradisi maupun sejarahnya. Dan tidak menutup kemungkinan tiap negara tersebut memiliki kota yang mempunyai keunikannya tersendiri. Berikut ini kami telah merangkum 5 kota terunik di dunia. Apa saja ya keunikannya? Yuk langsung aja kita bahas. Miyakejima, Jepang. Kota ini dicap sebagai kota yang paling berbahaya untuk ditinggali dan dikenal sebagai kota paling beracun di dunia. Miyakejima memiliki gunung berapi yang aktif. Menurut para ahli, gunung tersebut meletus 10-30 tahun sekali. Dan letusan terakhir tercatat pada Juni 2000. Para penduduk Miyakejima diwajibkan memakai masker gas setiap harinya karena tingkat sulfur yang sangat tinggi bisa menyebabkan kematian jika terhirup. Miyakejima juga memiliki hal unik lainnya, yaitu para wisatawan bisa berenang bersama lumba-lumba dengan bebas di laut. Kemudian Miyakejima juga memiliki sumber mata air panas yang bernama Furusatoyu. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Miyakejima, Anda diwajibkan melakukan tes kesehatan untuk menjaga keselamatan pengunjung dan warga desa. Walaupun tinggal di Miyakejima berbahaya, tetapi pemerintah Jepang menjanjikan hadiah berupa uang bagi warganya yang ingin tinggal di sana. Manshiat Nasser, Kairo, Mesir. Manshiat Nasser adalah kota di pinggiran Bukit Mokatam, Kairo, Mesir. Di kota ini sampah berserakan di mana-mana. Bukan hanya di jalan, tetapi di atap rumah warganya pun terdapat banyak tumpukan sampah. Dan yang lebih menyedihkannya adalah kota ini tidak memiliki saluran pembuangan, tidak ada air dan listrik. Kota ini dihuni oleh 262.000 warga Mesir yang berada dalam garis kemiskinan. Penduduk di kota ini bernama Zabalen atau orang-orang sampah. Dahulu, warga Manshiat Nasser bekerja sebagai peternak. Namun mereka menganggap bahwa menjadi pemungut sampah lebih menguntungkan dibanding menjadi peternak. Monowi, Amerika Serikat. Kota kecil ini berada di Nebraska, Amerika Serikat. Yang membuatnya sangat unik adalah kota ini dihuni oleh satu orang warga bernama Elsie Ayler. Dia sendiri menjadi penduduk sekaligus wali kota, pegawai, bendahara, pustakawan, bahkan penjaga kedai. Undang-undang federal mengharuskan ia mengatur perekonomian dan membayar pajak. Tujuan Elsie Ayler tetap tinggal di sana adalah untuk menjaga status Monowi agar tetap menjadi kota dan mencegahnya menjadi kota berhantu. Walaupun kota ini sepi, 6 hari sekali Elsie Ayler akan membuka kedainya dan ada banyak pengunjung yang datang. Mayoritas pembelinya adalah mantan warga Monowi. Selain kedai, di sana pun terdapat perpustakaan untuk publik. Sebelum suami Elsie Ayler yaitu Rudy meninggal, ia berpesan kepada Elsie untuk membangun sebuah perpustakaan yang isinya buku peninggalan Rudy sebanyak 5.000 buku. Slab City, Amerika Serikat. Slab City dihuni oleh 150 penduduk. Di kota ini tidak ada pajak, polisi, biaya sewa, bahkan peraturan yang membuatnya menjadi sangat rawan akan kejahatan. Kota ini dibangun pada tahun 1960-an yang pada awalnya digunakan untuk latihan militer Amerika Serikat. Namun kini Slab City dihuni oleh orang-orang hippie, pengangguran, dan orang-orang yang ingin memiliki kebebasan. Di kota ini tidak ada air, listrik, dan rumah permanen. Mereka akan berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air. Untuk kebutuhan listrik, mereka memanfaatkan panel surya yang sudah ada. Dan mereka tinggal di dalam mobil bekas, rumah semi permanen, bahkan gubuk. Hal unik lainnya adalah terdapat tumpukan batu yang berwarna-warni dan diberi nama Salvation Mountain yang dibuat oleh Leonard Knight, seorang warga Slab City. Namun kini para penduduk Slab City mendapat ancaman penggusuran karena pada tahun 2015 pemerintah Amerika Serikat akan membagi Slab City dan sebagian akan dijual kepada perusahaan swasta. Para warga di sana menyebut Slab City sebagai the last free place in America.
Coober Pedy, Australia. Coober Pedy adalah sebuah kota di Australia Selatan yang awalnya merupakan sebuah tambang tua. Coober Pedy memiliki cuaca yang sangat ekstrim. Jika dingin sangat dingin, jika panas sangat panas. Pada tahun 1915, kota ini menjadi kota bawah tanah pertama di dunia. Para penambang terpaksa menggali lubang di lereng bukit untuk menjadikannya tempat tinggal dan melindungi mereka dari cuaca ekstrim. Kota ini memiliki 3.500 penduduk dan pada tahun 1981, penduduk lokal yang bernama Umberto Colo membangun hotel pertama di Coober Pedy. Walaupun hotel ini tidak berada di bawah tanah, tetapi jika wisatawan ingin merasakan tidur di bawah tanah, mereka bisa menyewa rumah warga sekitar. Fasilitas yang disediakan cukup banyak, mulai dari toko yang menjual batu opal, kolam berenang, bar, area biliar, gereja bawah tanah, dan museum. Selain sebagai kota bawah tanah, Coober Pedy juga menjadi ibu kota untuk batu opal dunia. Karena batu opal pertama di dunia ditemukan di Coober Pedy. Selain itu, Coober Pedy juga pernah dijadikan sebagai lokasi syuting Pitch Black, Red Planet, Queen of Desert, dan Opal Dream. Selain kota-kota yang sudah kita bahas sebelumnya, masih banyak lagi berbagai informasi menarik dari mancanegara yang sangat sayang untuk kita lewatkan. Biar gak ketinggalan berbagai informasi menarik serta bermanfaat lainnya, terus saksikan Explore ya. Jangan lupa untuk komen, like, dan share episode kali ini. Dan subscribe channel YouTube Suska TV Official ya. Go explore the world!